Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin membuat video tugas mata kuliah PBO yang dimana di sini saya disuruh mengembangkan aplikasinya. Aplikasinya tuh konsepnya sederhana ya. Jadi ini nih kita nih jual spidol, pulpen, pensil, penggaris dan tip X. Terus disuruh masukin barang apa yang mau dibeli, terus jumlahnya mau berapa. Terus misalkan kita sudah setuju mau beli itu, maka tampilkan totalnya dan kita bayarnya misalnya kurang dari total, maka kita harus bayar lagi gitu biar pas gitu. Misalnya kalau lebih ya ada kembaliannya gitu, jadi terus berhenti di situnya. Oh ya, di awal juga program disuruh buat masukin nama. Kelupaan. Oke, dimulai dari pertama ya. Di sini saya import semua aja lah. Sebenarnya di sini saya import itu sebenarnya ada scanner, ada array list, sama hashmap sebenarnya. Tapi ini saya olah aja lah biar nggak ribet. Oke, di sini saya buat inisiasi deklarasikan variabelnya. Bulan pesan ini sepertinya kayaknya kurang berguna sih. Ini hapus aja deh. Sorry. Terus ini untuk kembaliannya nanti pas program di akhir tuh, misalnya kita bayar terus misalnya uangnya lebih terus ada kembaliannya, nanti dimasukkan ke dalam variabel ini. Pilihan ini untuk nanti barang yang kita beli gitu, mau milih yang mana. Terus jumlah ini total ininya, harganya yang barang yang kita beli. Ini jumlah tuh bukan ini, bukan total mah ya total. Kalau jumlah itu untuk misalnya kita beli pensil, terus kita mau belinya berapa pensil gitu, misalnya 10, 15 berapa atau 1000. Nah, di sini bayar, iya di sini kita menginputkan, anggap aja uang beneran lah ya. Terus kurang, ini misalkan jika kita input bayar nih ya, kita bayar terus kurang, maka kurangnya itu berapa gitu dari total ini ya. Ntar pas programnya jalan. Oke, seperti biasa saya menggunakan ini scanner ya. Ini udah pasti tahu lah ya. Kita buat objek tugas 4 nih ya, tugas 4. Lalu kita panggil void transaksi, jalankan void transaksi. Lalu di sini ada barang list hashmap. Jadi tuh barang hashmap itu kayak semacam menyimpan key dan value ya. Kayak gimana ya? Kalau di JavaScript tuh lebih mudah gitu buatnya. Kalau di sini kayaknya cuma bisa buat 2 gini doang gitu, nggak bisa bikin banyak objek gitu. Barang list itu untuk menyimpan nama barangnya plus harganya. Nih, nama barangnya ini dari sini, harganya di sini. Ini key-nya ya, ini key-nya, ini value-nya. Oke, lanjut masuk ke nama Anda. Mungkin saya harus run aja kali ya. Sebentar, nge-lag. Taruh di bawah. Nah, ini masuk ke nama Rizal Novandi. Nah, nomor Novandi ini sementara dimasukkan ke dalam variabel nama. Nih ya. Nih, komotoma nih. Nih, string nama. Nah, lalu pilih barang yang ingin dipesan. Ini kan ada pilihan nih. Nah, oh iya, sebenarnya itu kan ini kan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Array kan dimulai dari 0 ya. Jadi saya bisa begini karena saya tambah 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Barang apa yang akan dipesan? Misalkan saya pilih spidol gitu. Spidol. Oh iya, saya belum jelasin ini ya. Ada try catch. Oh ya. Jadi saya buat perulangan yang
yang di dalamnya ada variable check yang isinya true. Jadi itu ini tuh kayak validasi ini ya, input atau form lah ya. Terus di sini ada perulangan lagi, ini perulangan untuk pilih barangnya, barang apa yang ingin dibeli. Try catch ini untuk kayak menghandle ya, atau mengkustomisasi error dari bawaan Java-nya gitu. Misalkan nih ya, kita sebagai manusia kan pasti inilah ya, suka teledor lah ya. Misalkan di sini kan harusnya kan angka nih. Nih, mana tuh? Bentar. Nih. Ini coba kita stop aja kali. Nih, kita run ulang. Nih misalkan ini kan harusnya angka nih. Nah, bayangin aja lah ya, user aringjal gitu masukin huruf gitu kayak gini. Nah, jadi si program ini akan ngasih tahu ke user kalau input itu harus berupa angka gitu, nggak boleh huruf. Nah, kalau gini kan aslinya sebenarnya tuh error gitu ya, error terus programnya berhenti gitu. Nah, itu bayangin aja kalau misalkan udah nyampe bagian udah banyak gitu, dia udah beli banyak terus gak sengaja masukin huruf. Nah, itu program tiba-tiba berhenti tuh. Nah, itu repot sih, mulai masukin nginput ulang lagi tuh. Ya itu repot sih. Jadi di sini apabila ada error input mismatch exception, ini adalah ini di sini kan ada next integer ya. Apapun selain integer itu misalnya huruf gitu. Nanti ditampung dalam variabel epi. Epi itu ya nggak epi itu kayak nama variabel sih. Tak singkatnya tuh error pilihan input. Lalu di sininya ya harus berupa angka. Lalu user disuruh mengulang kembali untuk masukkan pilih barang yang ingin dipesan gitu. Exception ini untuk misalkan di sini kan pilihannya kan ada 5 lah ya. Misalkan user pilih 6, ini kan lebih nih ya, lebih. Nah, ini program masih tahu kalau user itu pilih yang gak ada pilihannya di situ gitu. Sebagai paham. Oke lah, singkat aja. Lalu misalkan saya pilih satu ya, spidol, maka nanti saya dapatkan ini key-nya, lalu nanti dimasukkan ke dalam list pesanan ini. Nah, nanti di bawahnya. Oke. Lanjut, ini untuk jumlahnya mau berapa? Misalkan mau 10, ntar saya sambil jalankan aja biar enak. Satu nih ya. Misalkan saya pengen, oh iya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, saya menggunakan trackage ini untuk menghandle atau mengkustomisasi error bawaan dari Java gitu. Ini putar berupa angka. Loh, susah sekali. Nah, ini ya, tes lagi. Nah, input harus berupa angka. Misalkan 10, udah juga. Nah, nanti data itu akan dimasukkan ke dalam hashmap ya. Hashmap yang namanya itu list pesanan. Jadi pilihan key itu ini nama barang yang kita pilih. Terus jumlah itu yang kita masukkan tadi itu. Nih. Mana tuh? Nih. Misalkan ya, jadi misalnya kita pilih dua gitu, misalnya mau beli spidol, pulpen, pensil, penggaris gitu, itu semuanya dimasukkan ke dalam hashmap gitu. Nanti terakhirnya itu kita tongolin semua, looping apa yang ada di dalam hashmap list pesanan itu. Oke, yang terakhir di sini, apakah Anda ingin membeli barang yang lain? Barang yang lain itu maksudnya kan tadi kan udah beli spidol nih, udah tentu jumlahnya. Beli nggak? Belilah, banyak duit. Misal beli penggaris lah ya.
masukkan jumlah yang ingin dibeli 5 lah 100 kan biar di sini sudah nggak punya penggaris. Nah di sini oh ya sebelum saya juga pakai oh ya di sini pakai switch case ya. Oh ya di sini ini ada confirm, ini sebenarnya label ya, ini nggak harus namanya confirm, bisa namanya oke cat oke apa terbebas. Ini nih sebagai kayak apa ya, penanda gitulah. Jadi saya sebelumnya kan gini ya, cuma apa gitu malah programnya berhenti gitu, error tuh, lihat error tuh, aneh kan, makanya saya pakai gini. Jadi tuh maksudnya label ini break confirm, berarti perulangan ini berhentikan ya, ya maksudnya gitu sih emang. Pokoknya jika jawabnya Y, ubah variabel checknya, kan sebelumnya itu kan true, maka apabila nih ya nih cek nih true, apabila ini true nih ya nih, maka akan dimulai dari sini lagi nih setelah nanti di bawah. Nah ini kan misalkan ini kan Anda ingin membeli barang yang lain, ya kan berarti ulang dari sini kan, bener dari sini ulang dari sini nih, disuruh masukin barang yang ingin dipesan. Apabila n atau no ya, itu berarti eh, perulangannya berhenti gitu untuk pilihan barangnya, maka saya ubah ke jadi false. Terus ya ini tahu lah ya kalau pilihannya bukan y atau n gitu ya. Terus ini di terakhir ada jika variable check itu adalah isinya false atau boolean false, maka hentikan perulangan ini. Mana tuh nih, oke lanjut. Nah coba kita lihat aja, misalkan ini oh aja. Nah ini tampilan jelek banget ya. Nah di sini ada list kayak barang, harga, jumlah gitu. Nah yang tadi saya sebutkan, kenapa saya pakai hashmap nggak tahu sih, enak aja gitu, lebih mudah gitu buat ngehandle kayak kayak data-data gini gitu, lebih enak aja lah. Oh ini tabnya kelebihan satu, sorry. Kan tadi kan milih penggaris dan spidol, mana tuh nih satu spidol penggaris. Ayo loopingnya itu dari terbaru, dari yang terbaru ke yang paling lama ya nih ya. Jadi di sini kita buat perulangan ya, list pesanan, tampilkan semua list pesanan, entah itu key-nya atau value-nya tampilkan semua. Nah untuk value-nya kita masukkan ke dalam variable value, untuk key-nya kita masukkan ke dalam variable key. Lalu di sini oh iya harga ya, di sini total sama dengan 0, terus total plus taruh ini hitung dulu nih, barang list get key, ini maksudnya adalah ini kan saya kan milih spidol nih ya. Nah ini berarti key itu ini mana tuh nih ya, jadi saya dapetin ininya spidol, lalu di sini ini maksudnya get spidol. Nah di barang list ada spidol nggak? Ada kan harusnya nih nah get spidol ini, nah yang didapatin tuh yang ini gitu, semoga paham. Terus dikalikan sama jumlah barang atau jumlah barang yang kita beli gitu kan tadi nih ya, penggaris 100, jadi maksudnya yang kayak tadi maksudnya tuh misalnya itunya penggaris, maka 2500 dikali 100
gitu, ataupun ini sama ya, 5.000 dikali 10, maka hasilnya ini 300.000. Di sini kita disuruh bayar ya, jangan habis beli ya kali nggak bayar. Nah, di sini saya buat perulangan lagi. Seperti biasa saya menggunakan trackcast untuk menghandle atau mengkustomisasi error biar nggak berhenti programnya gitu, di tengah jalan maksudnya. Bayar. Nah, misalkan user inputnya itu lebih dari total harga nih ya, lebih dari total harga, maka programnya akan berhenti. Ya udah berhenti, terus akan memunculkan kembaliannya gitu. Ya bayar, masa kalau lebih nggak dikembali gitu kan, nggak kembalinya aneh, pasti protes lah. Terus misalkan kurang, maka total tuh yang ini nih ya, nih ini dikurang sama inputannya kita masukkan di sini nih, 50.000 ini harusnya 250. Maka nah kurang, bayar Anda kurang sekitar 250.000. Nah ini suruh nginputin lagi karena uangnya kurang gitu. Nah ini saya masih nih, seperti yang perulangan tadi tuh yang cek ini kan, kalau true kan dia kan akan mengulang terus. Jadi untuk biar memberhentikannya saya ubah ke false, terus pakai perkondisian variabel, apakah variabel itu isinya false, maka berhentikan perulangan tersebut. Nah seperti ini. Kalau kurang ya tetap ditagih sama programnya untuk bayar. Apabila lebih, maka lebih atau sama lah ya, atau gini sih, lebih sama dengan total gitu, pas atau lebih lah ya, maka akan munculkan kembalian seperti itu. Coba misalkan saya ini kan 300 nih ya, masih karena tadi saya baru diubah itunya kan, tadi lebih kan, 3.000 kan sama kan, bukan lebih, berarti misalkan di sini 400. Terima kasih Novan sudah berbelanja. Oke, misalkan saya run ulang. Oh iya, masukkan aja semuanya. Satu misalkan saya belinya 2, iya saya beli pulpen, beli 3, iya beli pensil, beli 10, iya beli penggaris 1 aja, beli tip X nya itu 5 N. Ini saya pengennya itu apabila user sudah beli ini nih ya, udah beli pulpen itu, jadi di listnya tuh jangan ada gitu sebenarnya, cuma nggak apa-apa lah ya, tapi nggak apa-apa sih ini juga. Maka segini bayarnya, ini coba saya masukkan pas nih uangnya. Nah kembaliannya 0 karena uangnya pas. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk source code-nya saya biasa taruh di link di deskripsi video, nantikan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.